Sedih mendengar ini, kabar terbaru Australia bingung mengangkat bangkai KRI Nanggala 402. Sebelumnya negara tetangga Singapura membantu Indonesia mencari keberadaan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali. Dengan kapal canggihnya, MV Swift Rescue turun ke dasar laut, menemukan KRI Nanggala 402 tenggelam. Dari foto terekam, sudah pecah menjadi 3 bagian. ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit. Ya, ini sempat keluar, dan dijepit. Ya, ini adalah badan kapal, cuma memang tidak terlalu terang. Gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tegak. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ya, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tegak. Nah, ini terus agak diterang. Ya, ini kemudi vertikal, dan ini horizontal. Kini TNI Angkatan Laut pun masih mendiskusikan cara mengangkat kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter. Kapal selam KRI Nanggala 402 buatan Jerman itu memiliki berat 1.400 ton. Asisten Perencanaan dan Anggaran Asrena, Kepala Staf Angkatan Laut Laksana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan, cara pengangkatan kapal dilakukan berdasarkan titik kedalaman tenggelamnya kapal selam. Tingkat kedalaman tersebut, kata Ali, juga mempengaruhi tingkat kesulitan pengangkatan kapal. Rencana kita masih kita diskusikan bagaimana caranya mengangkat, karena kedalamannya ini tidak dangkal, ini termasuk yang sangat dalam. Lebih dalam dari kejadian kapal selam Argentina San Juan, ini 838 meter, kata Ali saat konferensi pers. Rencana Indonesia untuk mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter membuat pakar kapal selam Australia kebingungan. Is it essential to work out what happened to the submarine? That's really a question for the Indonesian Navy to answer. They may wish, of course, to understand for the purposes of helping the families. Frank Owen, pakar sekaligus sekretaris Institut Kapal Selam Australia, mengatakan bahwa itu menyulitkan. Mengangkat kapal selam adalah prestasi logistik yang sangat signifikan, kata Owen dikutip dari ABC. Ia menambahkan bahwa mengangkat jenazah satu persatu atau tanpa mengangkat seluruh kapal selam akan menjadi tantangan nyata. Itu benar-benar akan berurusan dengan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, paparnya yang tak mungkin manusia dapat menyelam sedalam itu. Kendaraan yang diungkapkan Owen belum tentu memiliki kemampuan tangan untuk mengangkat beberapa bagian tubuh jenazah. Dia mencontohkan kapal selam nuklir Rusia Kursk yang berhasil diangkat pada tahun 2001. Kapal selam itu yang beratnya sekitar 20.000 ton diangkat dari kedalaman lebih dari 100 meter, tapi butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk mengangkatnya, kata Owen kepada media.
Sebaliknya, ujar Owen, KRI Nanggala 402 jauh lebih ringan, yakni hanya 1.400 ton. Tetapi, kedalaman tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini juga jauh lebih dalam, yakni lebih dari 800 meter. Bahkan, untuk mengangkat kapal selam seberat 1.400 ton dari dasar laut membutuhkan banyak peralatan. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menyiapkan kapal yang tepat. Kemudian, kapal itu harus turun ke dasar laut dan menyelam di kedalaman 840 meter adalah jalan yang panjang. Mereka kemudian harus mendapatkan semacam pengapungan di kapal selam yang biasanya berupa tas berisi solar yang kemudian dapat memberikan daya apung, ujar Owen menjelaskan. Namun Owen meragukan bahwa tas udara tersebut tidak akan bisa digunakan pada kedalaman tersebut. Itu tas udara tidak berguna di kedalaman tersebut. Owen mengatakan, semua yang kita tahu untuk saat ini adalah kapal selam KRI Nanggala 402 itu tenggelam, dan kita tidak akan tahu lebih banyak sampai analisis dan penelitian rinci dapat dilakukan. Semua bukti yang muncul hanya memperkuat bahwa itu mungkin kapal selam itu telah berakhir. Gara-gara Australia bingung mengangkat bangkai KRI Nanggala 402, akhirnya Cina turun tangan. Kementerian Pertahanan Cina mengirimkan 3 kapal angkatan laut mereka ke Selat Lombok untuk membantu mengangkat bangkai KRI Nanggala 402. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, mengonfirmasi bahwa ketiga kapal dari area Cina itu sudah tiba di Indonesia. Kapal-kapal tersebut sekarang sudah memulai tahapan operasi pengangkatan KRI Nanggala 402 dari dasar laut. Mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam evakuasi KRI Nanggala 402 ini.